Sebenarnya saya cukup suka dengan smartwatch dari Huawei ini. Desainnya keren, kokoh, sporty, elegan, dan premium. Cuma ada beberapa hal juga yang saya kurang suka dari smartwatch yang satu ini guys. Save ready and let's get started. Kita bahas yang pertama ini guys, yang saya suka dari desainnya ya bulat, displaynya juga flat, datar gitu guys, mantap. Bodinya cukup solid, berisi menurut saya nih. Bagian strap juga cukup nyaman dipakai dan mudah untuk dibuka pasangnya. Materialnya juga ini nggak usah ditanya lagi ya, cukup oke, pakai banget. Dia case-nya ini materialnya dari titanium plus ceramic. Di bagian display memakai sapphire glass. Wow, pastinya tahan goresan ya. Seperti smartwatch sapphire juga yang pernah saya review dari 70 Mei. Linknya ada di deskripsi nanti. Untuk panelnya dia sudah menggunakan AMOLED screen dengan resolusinya juga yang cukup besar nih menurut saya, 454 x 454 pixel. Ukurannya juga termasuk besar, 1,39 inch. Mantap nggak tuh? Watch face-nya juga ini menurut saya cukup banyak, pakai banget. Keren-keren lagi. Dia ada di aplikasinya. Jadi kita nggak bakal bosen ya dimanjain oleh watch face-nya yang gratisan itu. Ada juga yang berbayar guys, banyak. Tapi lebih keren lagi tuh kalau yang bayar. Dan yang saya kurang suka kali ini guys, sekali lagi sebelumnya, ini adalah pendapat pribadi saya. Case-nya ini cukup tebal dan besar ya. Diameter lebarnya kalau saya ukur ini 46 mm lebih. Cukup besar, pakai banget ya. Tingginya ini 54 mm lebih. Dan tebalnya 13 mm lebih. Lumayan kan? Mantap. Kalau pergelangan tangan kamu lebih besar daripada saya, di atas 16 cm, ini pastinya oke banget sih. Terlihat keren. Lalu di bagian display terlihat juga nih bagian bezelnya cukup tebal ya. Jadi dia ukuran layarnya sudah besar ditambah bezelnya yang cukup tebal guys. Jadi bisa bayangin tuh. Ya karena ukuran smartwatch ini yang cukup besar sehingga beratnya juga berasa nih guys. Ini saya timbang. Beratnya adalah 83 gram. Menurut saya ini lumayan berat ya kalau di atas 50 gram. Untung aja strapnya bukan stainless steel. Jadi agak lebih ringan dikit, tidak sampai 100 gram. Jadi kalau untuk dipakai sehari-hari menurut saya ini kurang cocok sih ya. Mungkin kalau untuk kalian yang suka berkegiatan di outdoor seperti berolahraga, ini bisa kepake banget guys. Karena dia sudah mendukung fitur GPS. Ya, smartwatch ini sudah ada built-in GPS. Jadi kamu bisa berolahraga tanpa bawa smartphone lagi. Kita cukup tekan tombol yang di bagian bawah ini untuk masuk ke mode pintas olahraganya. Di sini banyak pilihan olahraga guys yang disediakan. Kita bisa pilih salah satunya. Ya, seperti ini tampilannya tanpa timer ya, langsung masuk. Kalau kita slide dari kanan ke kiri ini bisa menampilkan music Bluetooth. Di bagian music Bluetooth-nya di sini juga cukup fiturnya cukup komplit ya. Dia ada pengaturan volume di bagian bawahnya ini dan di bagian sebelahnya ini bagian bawahnya juga kita bisa hubungkan ke earphone atau earbuds. Mantap nih guys. Lalu untuk daya tahan baterainya smartwatch ini juga saya suka. Dengan desainnya yang cukup besar pasti baterai juga cukup besar ya. Baterainya ini tidak cepat habis guys. Walaupun dia habis, untuk pengisian dayanya cukup cepat menurut saya. Ini chargernya juga unik, dia tanpa pin charger lagi. Dia menggunakan magnet, bentuknya wireless. Di bagian magnetnya sendiri ini cukup kuat dan tidak mudah lepas gitu. Jadi kalau kita kesenggol, smartwatch-nya lagi ngecas, jadi nggak mudah copot gitu guys. Kita lihat di bagian fiturnya, ini cukup komplit alias banyak. Fitur kesehatannya yang pasti ini kita tes, ada heart rate. Lalu SpO2, kemudian stress monitoring juga ada, latihan pernafasan atau breath. Buat yang suka berkegiatan di outdoor ini ada barometer, altimeter, kompas juga ada. Ya, terakhir ini ada update di peta petal. Dan buat kami yang suka menanyakan ada AOD apa enggak, pastinya smartwatch ini sudah ada always on display ya. Dia tersedia lumayan banyak. Di sini kita lihat ada 6 pilihan AOD yang bisa kita gunakan dan kita ganti-ganti guys. Jadi nggak bosen. Di bagian setting brightness juga dia bisa ada otomatis brightness ya. Jadi dia menyesuaikan kondisi cahaya di sekitar kita. Screen time off-nya ini cukup lama seperti di OLED kemarin ya, sekitar 20 detik ini. Lumayan lama dibanding smartwatch lainnya yang hanya 15 detikan gitu guys. Tetapi untuk AOD, jadi namanya always on display seharusnya kan nyala terus, tetapi ini dibatasi sampai 20 menit aja. Sebenarnya 20 menit juga udah lumayan lama ya. Mungkin untuk mengirit daya baterai, jadi harus dibatasi gitu guys. Yang menjadi kekurangannya menurut saya ada di bagian UI ya. Untuk UI-nya ini dia hanya ada satu pilihan aja guys, tidak ada yang lain.
Jadi berbeda banget seperti yang GT3 yang pernah saya bawakan videonya ya. Mungkin yang belum lihat, linknya ada di deskripsi, nanti bisa dilihat. Untuk harganya, terakhir ini kita lihat, ada di officialnya sekitar 3 juta lebih guys. Jadi apakah worth it Huawei GT2 Pro ini di tahun 2022? Kalau menurut saya sih dari segi harga ini kurang worth it ya. Lebih baik kamu ambil yang seri terbarunya yaitu GT3. Harganya juga mirip-mirip, sekitar 3 jutaan, 3,2 gitu guys. Dan yang pastinya dia sudah menggunakan fitur atau UI yang terbaru, yaitu Harmony OS. Kemudian layarnya juga lebih besar, resolusi juga bertambah besar. Kalau misalnya harganya itu turun seperti yang kemarin-kemarin lagi ramai itu guys, seri Oppo Watch. Ya, harganya anjlok drastis sampai ke 1 jutaan, bayangin tuh guys. Harga smartwatch yang harganya bisa 3-4 juta, turunnya sampai 1 juta. Bahkan yang ukuran kecilnya itu yang 41 mm, turunnya gile banget. Harganya di bawah 1 jutaan. Ya, ditunggu ya untuk video Oppo Watch seri 46 mm ini. Jangan lupa di subscribe. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan beberapa minggu pakai smartwatch dari GT2 Pro Huawei. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Stay ready and see you next my video.